Kaitan dengan peristiwa yang menimpa anak korban David, itu saat itu saudara ada di mana? Saat itu tanggal 20 Februari sekira jam 7 sampai 8 saya sedang ada rapat gerakan pemuda Ansor di Condet. Di Condet. Kemudian ada WhatsApp dari Sebentar. Selanjutnya saudara menerima informasi berkaitan dengan anak saudara. Ya. Itu dari siapa? Dari Pak Yohanes Wisnu, guru wali kelas David di Pangudi Luhur. Informasi itu disampaikan saudara melalui WhatsApp. Baik. Apa isinya? Isinya adalah memberitahu bahwa David saat ini sedang perjalanan ke rumah sakit karena dipukuli. Saudara tentu bertanya. Ya. Bertanya, apa isi komunikasi saudara dengan guru tersebut? Kemudian saya telepon nomor yang tertera di informasi tersebut, karena di WhatsApp tersebut menyertakan nomor. Untuk kabar lebih detailnya silakan nomor ini, Pak Rudi. Pak Rudi. Karena Pak Rudi yang mengantar David ke Medika Permata Hijau. Nomornya saudara masih ingat? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Tapi itu adalah atas nama Pak Rudi. Pak Rudi. Ya. Rudi. Kemudian saya telepon. Ya. Saya telepon Pak Rudi. Awalnya telepon tidak diangkat karena nomornya tidak dikenal. Kemudian saya WhatsApp. Izin Pak, saya Jonathan, bapaknya David. Baru kemudian Pak Rudi telepon. Apa isi pembicaraan obrolannya? Pak Rudi? Ini saya bawa David ke Permata Hijau di UGD karena tidak sadar. Hanya info seperti itu, kemudian saya langsung saya langsung ke sana. Jadi ketika saudara berkomunikasi dengan saudara Rudi, itu posisinya si Pak Rudi itu sudah ada di Permata Hijau? Di Permata Hijau. Sudah, bro. Baik. Waktu itu jam berapa? Sekira jam 8 kurang ya. 8 kurang. Ya. Akhirnya saudara menuju ke rumah sakit. Ya. Saudara sendirian atau? Saya ditemanin istri saya. Saudara dengan istri saudara. Ya, jadi saya pulang dulu untuk jemput istri, baru kemudian ke Permata Hijau karena satu jalur. Waktu itu istri saya di Pancoran. Baik. Saudara sampai di Permata Hijau. Sampai di Permata Hijau. Bertemu dengan siapa? Saudara tanya informasi atau langsung? Di depan UGD banyak teman-temannya David. Ya. Teman sekolah. Teman sekolah. Kemudian ngasih arahan, masuk aja, David di dalam. Dari teman-temannya ada enggak si para terdakwa ini? Enggak ada. Tidak ada. Baik. Saudara akhirnya oleh teman-temannya David dipersilakan masuk. Iya. Masuk. Saudara masuk langsung menuju IGD. Masuk ke Bangsal yang tempat David berada. Berada di situ. Saudara di situ bertemu dengan siapa di IGD? Perawat. Perawat. Iya. Baik. Saudara melihat kondisi David. Lihat. Melihat kondisi David yang sedang dalam perawatan. Iya. Nah, saudara ada komunikasi dengan perawat? Iya. Apa komunikasi saudara? Kita observasi dulu karena David tidak sadar kondisinya. Selanjutnya, saudara kan melihat kondisinya David. Iya. Yang saudara lihat, bagi keadaan anak korban David. Yang saya lihat waktu itu saya langsung kalau bayangan kita anak dipukulin itu kan lebam atau bengkak. Pas saya lihat David kondisinya ternyata jauh lebih parah dari yang saya bayangkan. Ini dulu, yang sudah lihat, luka-luka yang sudah lihat Iya. dulu. Ini kan saudara nanti ini masalah dipukuli, itu kan nanti. Iya. Nah, yang saudara lihat kondisinya David ini seperti apa? Mungkin ada luka di mana? Telinganya berdarah. Telinga Berdarah. Telinga kanan yang mulia. Telinga kanan berdarah.
Kemudian pipi luka parut. Luka parut itu seperti terseret gitu. Karena full di pipi sebelah kanan. Maksud saudara ada luka parut terus akhirnya ada luka-luka kan parut itu ya? Ada luka-luka Luka begitu parut juga? ke pipi gitu. Pipi. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kemudian bibir bagian kanan sobek. Bibir sebelah kanan sobek. Sobek. Kemudian di siku ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pergelangan tangan ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pelipis mata bagian kanan. Itu juga luka yang cukup dalam juga. Itu yang di telinga kan berdarah saudara. Itu darah itu keluar dari lubang telinga. Keluar. Atau dari sekeliling Keluar telinga? dari lubang telinga. Ada darah yang di mulut, keluar dari mulut? Ada banyak. Saudara, yang mulia. ada keluar dari mulut juga ada? Ada. Baik, jadi dari mulut, dari hidung? Dari hidung ada juga di sebelah kanan tapi udah kering. Sudah kering. Ya. Baik. Terus David ini tubuh secara keseluruhan, tubuhnya bagaimana? Tubuh keseluruhan? Di dengkul ada juga luka. Kemudian di mata kaki sebelah kanan ada luka juga. Lukanya di sebelah kanan semua. Dia kaku, terbujur kaku atau Kaku. seperti apa? Kejang, Kaku. kejang. Kejang. Ya. Kejang itu kan coba saudara jelaskan kejangnya itu dia bergetar atau seperti apa? Kejangnya adalah dia rebah begini posisinya, terus jeda beberapa waktu dia kejang-kejang begitu. Kejang. Oh, tiap durasi tertentu kejang. Durasi tertentu kejang. Kejang. Jadi tiap itu terus menerus maksudnya Terus menerus. Dalam durasi berapa detik atau menit kurang lebih? Kejangnya. Iya. Sampai hari ketiga. Enggak, pada saat Terus. Ya terus. Jadi Terus kan itu sampai hari ketiga ya mulia. Kejang. sampai hari ketiga. Iya. Sampai hari ketiga. Baik ya. Komunikasi tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa komunikasi. Akhirnya Jam 11 akhir observasi ya. dirujuk ke ICU. Karena ditengarai kalau tidak sadar-sadar ini luka dalam. Kemudian dilakukan CT scan di kepalanya di Medika Permata Hijau. Tidak terjadi pendarahan dalam dan kata dokter yang bertugas kita observasi sampai 24 jam. Sebentar dulu. Berkaitan dengan kondisi David sebentar ya, yang ada luar. Apakah giginya ada yang tanggal? Ada, bagian depan sebelah kanan. Tanggal itu patah atau Patah setengah. patah tepung ya? Tanggal, patah. Saudara lihat betul, Ya, itu patah ya. Baik. Tadi Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.